بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Bunga mawar sedang bekar, indah dipandang saat purnama. Dewan Hakim dan hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Gustia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau menyatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun, di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persaudaraan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beragama beribadah. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua? Pembubaran jemaat gereja saat beribadah di rumah. Pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah. Vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini Berpecah belah. inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman tapi nyatanya menggoreng persatuan. Hadirin, bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai rujukan, mari sama-sama kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai dengan 107 sebagai berikut. Inna fi
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau, ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjalinkan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat Ummatan wasatan. Ya lal waqan, ya lal waqan, ya lal waqan. Ukul waqan minal iman, wa la takun minal ilman. In adu ala al-waqan. Ya lal waqan, ya lal waqan, ya lal waqan. Ukul waqan minal iman, wa la takun minal ilman. In hadu ala waqan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik berada di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dan agar kata inilah hadirin, kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan ummatan wasaton, umat yang berada di tengah, Tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, memadukan aspek rohani dan jasmani sehingga terjadilah Islam rahmatan lil alamin. namun sayang tidak bisa kita pungkiri fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah kehadiran pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling menolong, Saling tabur, saling tuncang, saling kacau, eksesnya hadirin malah terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. agama yang satu dengan agama yang lain.
pertanyaan hadirin, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru dekat dengan label terorisme dan ekstremisme? Jawabannya adalah sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan atau dalam istilah agama dikenal dengan hulhun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Husaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wal ghuluw fid-din wa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid-din. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap guru ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena itu hadirin, mari kita lakukan operasi beragama untuk mengubah wajah Islam yang sebenarnya sering disebut dengan Islam yang teroris, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah
yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, Islam persilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Venkata Resi Agastya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam persilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lishu, Sinshu, dan Sensueta. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, syarat ini dapat kami tarik kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Sebelum kami tutup syahan ini, izinkanlah kami untuk membawakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan.